Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sholli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta berlimpah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hikmah dari gerakan sholat, yaitu sujud. Masih berkaitan dengan sifat air, ya. Kemarin sudah disampaikan bahwa air itu sifat aslinya adalah sejuk atau dingin, sehingga ya seorang yang memahami karakter air dari gerakan sujud itu, maka berarti ia harus memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang sejuk di dalam menghadapi setiap persoalannya, dalam rangka meraih sukses atau dalam rangka mencapai apa yang ia inginkan. Berikutnya adalah bahwa air itu ia selalu menyesuaikan diri dengan tempat yang ditempatinya. Ia akan mengikuti wadah atau tempat yang menjadi tempatnya. Contoh, kalau air diisikan ke gelas, maka ia akan membentuk dirinya menjadi seperti gelas. Kalau air diisikan ke kendi, maka ia akan membentuk dirinya seperti kendi. Kalau ia diisikan di tempayan, maka ia akan membentuk dirinya seperti tempayan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi air ini mempunyai sifat pandai beradaptasi. Nah, bagi seorang yang ingin meraih sukses dalam kehidupannya, maka sebaiknya ia pandai menyesuaikan diri, ya, pandai beradaptasi, atau ya pandai memahami lingkungan sekitarnya, sehingga dengan demikian ia akan menyesuaikan dengan perkembangan pasar, ya. Kalau ia berbisnis, akan menyesuaikan dengan keinginan pasar. Kalau ia sedang berbisnis atau berusaha, maka kepandaian di dalam beradaptasi, kepandaian dalam bergaul, kepandaian di dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ia tempati atau dengan kondisi yang ia sedang rasakan, ini menjadi bagian penting juga di dalam meraih sukses, ya. Kembali lagi, orang yang mempunyai kemampuan di dalam beradaptasi, ia akan bertahan. Ia akan mampu bertahan, dan ia tidak akan melawan arus, ya. Kenapa? Karena kalau melawan arus dalam kehidupan itu, maka biasanya akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi kalau mempunyai karakter air, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya, maka ia akan
mendapatkan kemudahan-kemudahan ya. Ini jadi kemampuan beradaptasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan suatu keadaan ya, ini menjadi bagian terpenting dari orang yang ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya ya. Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, maka sekali lagi ya, mempunyai kemampuan beradaptasi di dalam kehidupan ini menjadi bagian daripada jalan ya, atau tips atau metodologi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Bukan berarti kemudian kalau misalkan lingkungan itu buruk kita jadi buruk, bukan begitu juga. Atau kalau misalnya kondisi sesuatu atau suatu tempat itu jelek begitu ya, kita kemudian menjadi pribadi yang jelek, tidak juga demikian ya. Maksud saya, kemampuan beradaptasi di sini adalah kemampuan beradaptasi ya, tentunya ya kita bisa mengkondisikan diri di mana kita beradaptasi dalam posisi kita bisa mewarnai, bisa membasahi ya. Air itu kan menyesuaikan diri dengan tempatnya, tetapi ia membasahi tempat itu. Seperti itu, menyesuaikan diri dengan tempatnya, tetapi ia membasahi tempat itu, artinya mempengaruhi tempat itu ya. Bukan kemudian ia menyesuaikan diri kemudian tidak mempengaruhi ya, bukan seperti itu. Yang saya maksud adalah beradaptasi di lingkungan atau dalam kondisi di mana kita berada, tetapi konsepnya adalah kita memberikan pengaruh ya, memberikan dampak baik sebagaimana air ya, menyesuaikan diri dengan tempat yang ia tempati, tetapi ia membasahi tempat tersebut. Demikian, mudah-mudahan hal ini menjadi inspirasi buat kita semua untuk meraih sukses dimanapun kita berada ya. Seperti apapun lingkungan dan kondisi kita, maka sebaiknya kita beradaptasi, tapi dengan konsep kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, kita menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi kita memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif untuk lingkungan, untuk keadaan kita ya. Demikian, semoga sukses selalu, dan jangan lupa dukung channel kami Ulul Azmi Karimah Official, serta channel kami yang lain yaitu Ulazka, yang kepanjangan dari Ulul Azmi Karimah juga, di mana di dalamnya berisi tentang konten-konten motivasi, pengembangan diri, dan hal-hal yang berkaitan dengan mewujudkan pribadi yang unggul secara Islami, insya Allah. Demikian, dukungan Anda kepada channel kami merupakan dukungan Anda juga kepada dakwah, karena kami konsentrasi di dalam mengembangkan pondok pesantren, mendidik para santri, membina masyarakat, serta